Orang dengan mental miskin sering mencari kambing hitam. Pernah nggak kamu melihat seseorang yang terlihat sangat kaya di media sosial? Pakai barang mahal, sering nongkrong di tempat mewah, liburan ke sana sini, upload foto setiap saat. Bahkan nih ya, ada yang terlilit utang demi mempertahankan gaya hidup tersebut. Dan di saat sisi lain ada orang yang penampilnya sederhana. Contohnya tidak pamer, tidak terlalu aktif menunjukkan kekayaan, tetapi diam-diam memiliki bisnis, investasi, aset, dan kondisi keuangan yang jauh lebih baik. Kenapa bisa begitu? Jawabannya seringkali bukan terletak pada jumlah uang yang dimiliki, tetapi pada cara berpikir, yaitu kehadapan terbesar, yaitu mentalitas, serta cara memandang kesuksesan. Di hari ini kita akan membahas perbedaan antara mental kaya dan mental miskin. Karena seringkali yang membatasi seseorang bukan jumlah uangnya, tetapi cara berpikirnya. Kita masuk poin pertama, mental miskin ingin terlihat kaya. Mental kaya ingin menjadi kaya. Ini perbedaan terbesarnya. Mental miskin fokus pada penampilan, sedangkan di sisi lain mental kaya fokus pada hasil. Dan sebaliknya mental kaya berpikir bagaimana supaya saya benar-benar sukses. Karena itu banyak orang rela membeli barang yang sebenarnya belum mampu mereka beli atau belum mereka butuhkan. Mereka hanya ingin mendapat pengakuan, ingin terlihat berhasil, padahal kekayaan sejati tidak ditentukan oleh apa yang terlihat, tetapi oleh apa yang dimiliki. Orang kaya sejati tidak perlu membuktikan apa yang kepada orang lain, karena tujuan mereka bukan terlihat kaya, tetapi menjadi kaya. Poin kedua, mental miskin fokus membelanja, mental kaya fokus aset. Saat mendapat uang tambahan, mental miskin bertanya, mau beli apa? Mental kaya bertanya, bagaimana uang ini bisa berkembang? Itulah sebabnya yang membedakan banyak orang setiap kali mendapat bonus langsung habis. Itulah sebab perbedaannya banyak orang yang setiap kali mendapat bonus langsung habis. Seperti ganti HP, ganti motor, hingga seringkali belanja online, dan serta nongkrong. Padahal uang yang sama bisa digunakan untuk membangun aset, seperti investasi, modal usaha, kursus. Mental yang kaya selalu berpikir jangka panjang, bukan check out keranjang kuning. Poin ketiga, mental miskin menyalahkan keadaan. Orang dengan mental miskin sering mencari kambing hitam, menyalahkan ekonomi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keluarga, menyalahkan lingkungan, menyalahkan nasib. Padahal menyalahkan keadaan tidak pernah menyelesaikan masalah, seringkali justru menambah masalah. Tentunya mental orang kaya berbeda. Mereka bertanya apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi yang ada. Fokus pada solusi bukan alasan. Poin keempat, mental miskin ingin cepat kaya. Mental miskin suka jalan pintas, mau hasil instan, mau sukses cepat, mau kaya dalam semalam. Karena itu banyak orang tertipu investasi bodong, serta seringkali skema cepat kaya. Mental kaya memahami bahwa kekayaan dibangun perlahan, tahun demi tahun, dan sedikit demi sedikit. Poin kelima, mental miskin takut belajar. Banyak orang yang menganggap belajar selesai setelah lulus sekolah. Mental kaya sadar bahwa pelajaran adalah investasi terbaik. Mereka membaca, mereka mencari ilmu, mereka mengembangkan kemampuan. Karena mereka tahu penghasilan sering mengikuti kemampuan. Poin keenam, mental miskin fokus penghasilan, mental kaya fokus nilai. Lagi-lagi contohnya, mental miskin selalu bertanya, berapa uang yang saya dapat? Mental kaya bertanya bahwa nilai apa yang bisa saya berikan. Semakin besar nilai yang kamu berikan kepada orang lain, biasanya semakin besar penghasilan yang datang. Kalau menurut saya, seringlah berbagi walaupun sedikit. Yang penting ikhlas. Dan insya Allah Tuhan akan memberikan rezeki yang lebih banyak. Karena uang adalah akibat, nilai adalah penyebab. Misalkan kamu pacaran dengan si A, kalau kamu tidak ada effort atau mengungkapkan dengan serius, maka kamu akan tertikung dengan orang lain terlebih dahulu. Ingat, jangan pernah takut gagal. Karena itulah mental kaya melihat kegagalan sebagai pelajaran. Mereka tahu bahwa hampir semua orang yang sukses pernah gagal.
Yang membedakan justru adalah mereka tidak berhenti. Poin ke-8, mental miskin membandingkan diri. Media sosial memang membuat banyak orang membandingkan hidupnya, melihat mobil orang, melihat rumah orang, mental miskin iri, mental kaya belajar. Mereka menjadikan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi, bukan alasan untuk minder. Poin ke-9, mental miskin konsumtif. Setiap ada uang masuk, uangnya keluar. Setiap ada diskon, belanja. Setiap ada tren, kita ikut. Mental kaya lebih berhati-hati, mereka memahami perbedaan dan keinginan. Karena itu mereka lebih sering membeli aset dibanding gengsi. Poin ke-10, mental miskin hidup untuk hari ini. Mental miskin fokus pada kesenangan sesaat. Yang penting senang sekarang, yang penting puas sekarang. Mental kaya memikirkan masa depan. Bahkan mereka rela menunda kesenangan hari ini demi kesenangan yang lebih baik di masa depan. Poin ke-11, mental miskin menunggu motivasi. Saya akan mulai kalau sudah semangat. Masalahnya motivasi tidak selalu datang. Mental kaya mengandalkan disiplin. Mereka tetap bergerak bahkan saat tidak mood. Karena mereka tahu kesuksesan dibangun dari konsisten. Semuanya dimulai dari konsisten. Hal apapun, kalian bisa pikir dan cermati, semuanya dimulai dari konsisten. Poin ke-12, mental miskin takut berubah. Zona nyaman sering menjadi penjara yang tidak terlihat. Mental miskin bertahan di tempat yang sama, takut mencoba, takut berkembang, takut berkembang atau berproses. Mental kaya sadar bahwa pertumbuhan membutuhkan perubahan dan perubahan seringkali tidak nyaman. Poin ke-13, mental miskin melihat uang sebagai tujuan. Mental miskin berpikir, kalau punya uang, hidup saya selesai. Mental kaya memahami bahwa uang hanyalah alat. Alat untuk membangun kesuksesan, alat untuk membantu keluarga, menciptakan peluang, dan memberi manfaat kepada orang lain. Poin ke-14, mental miskin menunda-nunda. Nanti saja, bulan depan saja, tahun depan saja. Kalimat ini membuat banyak mimpi tidak pernah terwujud atau meskipun belum sempurna, karena mereka tahu kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Poin ke-15, mental kaya selalu bertumbuh. Inilah inti dari semuanya. Mental kaya percaya bahwa dirinya bisa berkembang, bisa belajar, bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Mereka tidak terjebak pada kondisi saat ini. Mereka fokus pada potensi masa depan. Dan pola pikir seperti inilah yang akhirnya menciptakan perubahan besar. Kesimpulannya, pada akhirnya perbedaan terbesar antara mental kaya dan mental miskin bukanlah jumlah uang, melainkan cara berpikir. Mental miskin fokus terlihat sukses, mental kaya fokus menjadi sukses. Mental miskin mengajar gengsi, mental kaya justru membangun nilai. Mental miskin mencari alasan, mental kaya mencari solusi. Dan kabar baiknya mentalitas bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa diubah. Kalau hari ini kondisi keuanganmu belum sesuai harapan, jangan berkecil hati. Karena perubahan bisa selalu dimulai dari perubahan cara berpikir. Mulailah membangun mental kaya dari sekarang. Belajar lebih banyak, kurangi gengsi, membangun aset, fokus pada pertumbuhan, dan ingat, orang kaya tidak lahir dengan mental kaya. Mereka membangun sedikit demi sedikit setiap hari. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Final budget ngatur duit, naikin hidup. Tulis di komentar, menurut kamu kebiasaan mental miskin mana yang paling sering terjadi di sekitar kita?